Saudara, banjir yang menggenangi desa Sukorejo, Grobogan, Jawa Tengah masih belum surut. Akibatnya sekolah dasar di desa itu terpaksa diliburkan. Banjir akibat jebolnya tanggul di desa Sukorejo, Kecamatan Tegowanu, Grobogan, Jawa Tengah masih tinggi. Tidak hanya berdampak pada permukiman warga, namun juga menggenangi sebuah sekolah dasar di desa itu. Di SDN Sukorejo 1, air sudah menggenangi sejak hari Sabtu lalu. Sekolah pun terpaksa diliburkan. Polisi terus berpatroli di sekolah untuk memastikan tidak ada barang yang rusak atau hilang akibat banjir. Di SD 1, kami melakukan pengecekan secara rutin hal-hal apa yang perlu diantisipasi. Dan kami untuk memastikan keamanan barang-barang yang ada di sekolahan tetap terjaga. Dan kami pun juga menumpuk daripada beberapa kursi sebagai pemberat biar semuanya tidak berantakan. Untuk sekolahan ini tergenang sudah dari hari Sabtu, jadi sudah 3 hari. Informasi terkini kita segera menuju Grobogan, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Rifai Handoko di sana. Rifai, untuk saat ini bagaimana kondisi banjir, terutama berapa banyak warga yang terdampak akibat banjir di Grobogan, Jawa Tengah? Ya, Jino, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya berada tepat di tengah halaman salah satu sekolah dasar negeri di desa Sukorejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Memang di sekolah ini memang sejak Sabtu kemarin sudah tergenang dengan ketinggian mencapai 50 cm. Sementara di ruang kelas ketinggian saat ini masih di kisaran 20 hingga 30 cm. Sehingga di hari Senin ini yang mestinya ada aktivitas belajar mengajar terpaksa diliburkan. Terlebih lagi banyak siswa yang rumahnya juga tergenang banjir sehingga praktis tidak ada aktivitas belajar mengajar di sekolah SD Negeri Sukorejo 1 ini. Untuk yang terdampak banjir di desa Sukorejo ini hingga saat ini yang terdampak ada sekitar 1.135 jiwa atau sekitar 350 kepala keluarga. Begitu, Juno. Iya, Rifai, untuk saat ini apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat, terutama bagi warga yang saat ini rumahnya terdampak, apakah ada posko pengungsian yang didirikan? Iya, Juno, dapat kami sampaikan hingga saat ini memang belum ada posko pengungsian karena memang sejak awal terjadinya genangan banjir, sebagian besar warga yang terdampak banjir memilih tetap tinggal di rumah mereka masing-masing. Hanya sesekali mereka keluar naik ke dataran yang tidak tergenang banjir. Namun secara keseluruhan kebanyakan dari mereka memilih tinggal tetap bertahan di rumah karena dengan alasan untuk menjaga perabot dan barang-barang berharga milik mereka yang masih ditinggal di rumah mereka. Mengenai untuk pengungsian dari pihak aparat terkait sudah menyiapkan, yaitu di balai desa maupun di tempat ibadah atau masjid yang memang tidak terdampak banjir. Namun hingga saat ini posko pengungsian itu tidak ada tanda-tanda ada pengungsi yang sudah berada di posko tersebut. Begitu, Juno. Dari gambar yang kami dapatkan, bagaimana dengan penyaluran bantuan dan juga medis terhadap warga yang membutuhkan, Rifai? Ya, untuk bantuan logistik memang sejak Sabtu kemarin Dapur Umum Mandiri sudah didirikan dan sudah beberapa kali dari Dapur Umum dan dibantu warga dan aparat yang turut membantu mendistribusikan nasi bungkus dan air mineral ke warga-warga door to door ke rumah-rumah warga yang terdampak. Namun memang dari laporan yang terbaru yang kami peroleh bahwa Dapur Umum untuk saat ini merasa kewalahan karena keterbatasan dari warga yang
yang mengerjakan atau yang memasak untuk dapur umum itu, sehingga personil-personil di dapur umum berharap ada bantuan tenaga untuk melakukan aktivitas di dapur umum seperti memasak dan menyiapkan logistik untuk sekitar 1.000 lebih warga yang terdampak setiap pagi maupun sore. Begitu sih. Terakhir, Rifai, untuk saat ini apa upaya dari pemerintah setempat untuk menanggulangi dari tanggul yang jebol ini? Untuk upaya penanganan tanggul yang jebol, sejak hari Minggu kemarin memang sudah ada alat berat yang didatangkan dan saat ini sudah berada di lokasi tanggul yang jebol. Namun memang tanggul yang jebolnya mencapai panjang 15 meter ini hingga pantauan kami tadi pagi hingga siang ini belum tertutup karena alat berat tersebut saat ini masih dalam proses mengumpulkan tanah untuk yang disiapkan, maksud kami yang disiapkan untuk menutup tanggul tersebut. Sementara untuk mengurangi debit atau tinggi genangan, memang pihak BPBD pada minggu siang kemarin sudah menurunkan 2 mesin pompa. Namun mesin pompa air tersebut kurang bisa berdampak pada penurunan genangan banjir karena memang publikasi yang dikeluarkan masih terlalu kecil, sehingga warga berharap atau pemerintah desa berharap ada pihak terkait untuk memberikan mesin pompa air yang lebih besar dengan jumlah minimal 3 atau 4 buah, sehingga diharapkan jika mesin pompa air yang berjumlah 4 dengan kapasitas penyedotan air yang lebih besar diperkirakan 3 hari genangan akan surut. Begitu, Juno. Baik, kita harapkan upaya dapat menanggulangi tanggul yang jebol dan warga yang terdampak dapat tersalurkan dengan memenuhi kebutuhan sehari-harinya di sana. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Rifai Handoko dari Grobogan, Jawa Tengah.